Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin mukarramin, para alim, para yai, para sesepuh, bapak-bapak, para hadirin jamaah Masjid Baitus Sa'id di Taman Riau. Sesarangan semoga kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi punika kita saged pindahan sinaosa dinten iki kathah tiyang saged. Putih-putih padha tepak. Kula pun mangku-mangku, bedal-bedal. Kula nggih mboten siang pada luar rasa teng sirahmu pun mboten mripat pokokan. Alhamdulillah ora enteng. Bismillah bedal. Anu mawon Gus nggih. Setengah mainan mawon. Oh iya, siap. Nggih. Niki mboten patek genep. Nggih. Kesehatane. Kalau kula lagi kula tutup nih malam Selasa ngarep iki jelas kula mboten iso. Terus malam Selasa ngajeng libur. Nggih. Datang Pasuruan. Nggih, wonten acara keluarga. Reuni terus Rejab akhir niku keluarga Empal nggih wonten Pasuruan cerak pun sedaya kita. Terus aduh kira-kira kok nggih cara bareng isah ngoten nggih itu kok petugi nopo dereng. Kira-kira nggih dereng kira-kira. Pramila dan punika alhamdulillah kita saged keparingan. Mugi-mugi sinaosa setengah mainan. Wonten kinala manfaatipun. Salawat salam tetep kunjuk dumateng sedaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya keluarga kita, anak, cucu, tiyang sepah kita, mbah-mbah kita, keturunan kita hingga yaumil qiyamah sedaya nyuwun berkat syafaatipun Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Semoga sesarengan kita wiwiti dalu punika pengawasan kita kanthi wawasan kitab. Mugi-mugi sinargan hidayah Allah Subhanahu wa taala bidhanipun. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulangi. Rabbi, wahai Tuhanku. Rabbi, Wahai Tuhanku, ighfir ampunilah aku padaku warhamni wa dan irhamni berilah rahmat wa kasihilah aku wa dan ujburni cukupilah aku. Ini dikit-dikit. Sampai terusnya warfa'ni wa dan irfa. Itu dari kata rofa'a yarfa'ni. Itu artinya ngangkat, meninggikan. Terus ini jenenge rofa'a yarfa'ni. Irfa'ni berarti tinggikanlah aku. Ini jelas bukan fisik loh. Saya kadep. Warfa'ni lanjut. Rasanya malah gak kadep pendek. Betul tambah dawa. Betul secara fisik. Ini adalah tinggi secara maknawi, kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau di dalam agama kita fisik itu bukan sesuatu yang dinilai oleh Allah.
yang dinilai adalah yang non fisik. Fisik itu hanya sekedar sebagai alat mawon. Pramila Rasulullah mengatakan lafadz dari Arabiyyin ala ajami, boten enten keunggulan bagi wong Arab lebih unggul, lebih baik dibandingkan dengan orang yang bukan Arab. Wala li abyadha ala aswad, tidak ada keunggulan orang kulit putih dibandingkan orang yang kulit hitam. Tidak ada. Keunggulan itu di mana? Dari ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling unggul, yang paling tinggi derajatnya adalah yang takwanya paling baik. Makanya hari ini dan jenengan mau berita Amerika luar biasa. Sejak Donald Trump menjadi presiden, itu rasis. Terus rasis niku kekerasan karena perbedaan warna kulit. Nah, itu meningkat luar biasa. Jadi kulit hitam, kulit putih. Dan sejarah Amerika dulu memang belum pernah tuntas. Bahkan biyen itu menurut kula lucu, sampai lucu. Terus tengah Amerika niku orang kulit hitam, kulit putih itu dianggap unggul. Kulit hitam itu dianggap. Makanya ketika ada presiden Amerika kulit hitam ini ini dalam sejarah merupakan sebuah hal yang aneh-aneh. Biasanya adalah kulit putih. Ngantos teng jeding lho rumiyin. Enten jeding untuk kulit putih, toilet untuk kulit putih, toilet untuk kulit hitam. Masya Allah. Ngantos ngoten. Hari ini yang terjadi adalah diskriminasi dan perlakuan yang tidak baik kepada orang-orang keturunan Asia. Kan rumiyin Donald Trump ada presiden enten virus corona ini pas Donald Trump. Corona dari mana? Cina. Wuhan. Dianggap Cina itu yang membuat kalah kabut, termasuk Amerika kalah kabut itu adalah Cina. Ditambah kebenciannya karena Cina ini hari ini adalah merupakan kekuatan ekonomi yang luar biasa. Amerika merasa terancam, kebencian itu semakin tinggi. Nah, anehnya pokoknya uang model-model Indonesia, Malaysia, Vietnam, itu kabeh dianggap uang Cina, sebagai uang Cina. Sehingga beberapa saat ini ada yang kemarin itu sempat teng stasiun, niku ada orang-orang yang menunggu di stasiun, kereta lewat, niku wong Asia jongkroknya tabrak kereta yang mati. Saking bencinya kepada orang, betul, itu saya melakukan orang kulit hitam kepada orang Asia. Terus korbannya orang Asia. Terus dijongkrok nih, disamber karo kereta, wassalam. Sing terbaru niku enten tiang Hongkong betul betul. Nah, pun kerja dengan Amerika temu, mulai kerja dikuntit kalian tiang. Mlebu apartemen, melok mlebu teng apartemen, mlebu kamar, niku melok mlebu teng kamar dipateni ning jero kamar. Masya Allah. Tapi Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam itu memandang warna kulit tidak ada bedanya. Makanya di dalam sejarah Rasulullah, para sahabat itu bisa kompak padahal mereka ada orang-orang yang kulit hitam. Seperti siapa? Bilal. Ada orang-orang Buddha itu bisa diperjualbelikan, dianggap orang yang tidak berharga. Tapi karena Islamnya mereka oleh Rasulullah dianggap orang-orang yang hebat. Bahkan di dalam sejarah Islam, orang yang mati syahid pertama di dalam Islam niku adalah dari kalangan Buddha. Keluarga Yasir. Yasir istrinya namanya Sumayyah. Nah, terus Yasir Sumayyah. Rasulullah penghargaan kepada Bilal yang luar biasa, pada Bilal ini. Bilal irem, tapi Islam tidak memandang itu. Barangkali di Indonesia salah satu kenapa Islam itu diterima dengan baik oleh orang Indonesia adalah karena ini.
Rumen Indonesia kan Hindu ya. Hindu itu ada kastanya. Ada kastanya. Terus ada kasta Brahmana, ada kasta Sudra, ada kasta Parya, ada kasta Kesatria. Terus Brahmana itu cara ulamanya. Kesatria itu para guru, pegawai, nanti kesatria. Misalnya terkastanya. Dan ini kalau Islam, terutama oleh orang-orang yang dianggap rendah ini, tidak begitu. Islam membawa kesamaan untuk semuanya. Hanya orang-orang yang merasa ditindas selama ini membawa menerima Islam dengan baik. Islam tidak mengenal itu semuanya. Terus tinggi derajat bukan karena tingginya fisik, gantengnya fisik, warna kulit, ras, suku dan lain sebagainya. Betul. Tingginya derajat adalah karena amal kita, karena ketakwaan kita. Warfa'ni. Dan ini kados kalau ini ketika kita ingin derajat kita di hadapan Allah itu tinggi, maka kita harus memantaskan diri. Harus berusaha. Buat teman pengatur, ya Allah tinggikan derajat saya, permenengai banget. Terus ikhtiar dengan doa itu harus bersama-sama. Ikhtiar dengan doa harus bersama-sama. Kalau kita ingin derajat lebih tinggi, ya kita harus selalu melakukan amal-amal yang memang bisa meninggikan derajat kita di hadapan Allah. Apa ya amal soleh? Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Iman, ilmu itu akan melahirkan amal yang baik. Jadi ketakwaan yang akan meninggikan derajat kita di hadapan Allah. Harus doa dengan apa? Ikhtiar. Doa namun dengan ikhtiar. Nanti Sayyidina Umar niku pirsa masjid itu kan uang jero masjid iki bayangin makane masjid doa Allah Allah paring rezeki Gusti rezeki sing lancar rezeki sing kathah tapi nek kok nang masjid itu gawat cocok Sayyidina Sayyidina Umar kan modele wong untuk berasa kan biyen kelapen bekas preman gitu gawat itu betul diri saya lagi ukhruj jadi kamar ukhruj metu jangan macet kata Umar selanjutnya inna sama ala tumtiru dhahaban wala fiddah metu nyambut gawe bahasane awake dhewe langit itu banyak ceritanya dan emas dan perak enak. Lek pengen sugih ya nyambut gawe aja menteni udan emas udan perak dan duit bebas lagi. Langit tidak akan menurunkan hujan uang. Ya kerja. Berarti pantes lek pun kerja diparingi rezeki kalian Gusti. Nggih nyambunge tadi iki warzuqni. Dan berilah rezeki saya dan berilah saya rezeki warzuqni dan berilah saya rezeki. Lek pengen rezeki yo nyambut gawe. Dene engko terus nyambut gawe, donga tawakal tekene Gusti Allah. Pun usaha maksimal pasrahne tengene Gusti Allah. Sing ngedum rezeki Gusti Allah, kadang akeh, kadang gede, kadang berhasil, kadang kadang sesuai keinginan, kadang donga ya Allah, muga-muga tandurane
apik, paringi apik kok gak nyambet. Oke, kalau niku. Enggak lah. Nggih niku Mas. Saya tapi gini, Mas. Nah, oke, saiki sing kudu protes kan peternak. Iya. Kudu peternaknya apa rezekine jadi berkurang. Dan dikirane bergodok kok apik niku ya. Iku pas betul enten protes. Ya Allah, oke kan niku muga rezeki niku gimana? Dados Allah paring rezeki niku nggih sak kehendak Gusti Allah. Yang suatu yasha, Allah itu akan meluaskan rezekinya kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah itu juga akan menyempitkan rezeki bagi yang dikehendaki. Ketika luas kita bersyukur, ketika rezekinya sempit kita bersabar, kita istiqomah. Terus bersyukurnya memantaskan diri kita agar kita pantas diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyapa kok jaluk dengan Gusti Allah mboten namung pokoke nyambut gawe mboten. Keranten niku sing maringi Gusti Allah. Tidak ada. Terus rezeki banyak itu bukan hubungannya dengan yang paling kerja keras. Yang paling kerja keras tentu mereka yang tukang fisik ya, tukang keprok watu, tukang usung-usung pasir, ini kan jangan kerja keras tenan. Nah, tentunya yang paling akeh rezekine kudune niku kalau yang gawe itu yang paling banyak rezekinya karena kerja keras. Nyatanya malah justru sing kerjane niku malah akeh nggih. Malah akeh. Kadang malah akeh. Soalnya lek bangkrut sing akeh dhewe niku. Ya niku. Dan rezeki kata juga tidak mesti kemudian yang paling lama bekerja. Lama bekerja, suwi lek kerja sehari bisa kerja 12 jam. Bahkan sampai lali ibadah kadang udah wisuk ning sawah dhuwure ilang asare ilang. Lek teng mriki mungkin boten patah, teng kidul daerah gunung. Teng bawon jenenge bawon dan esuk mulai suruh kadang dhuwure ilang asare ilang. Iki kan ya mari tebel nggih rata-rata dekat. Tapi sakniki teng motor. Wong mriko niku sakniki ning bawon di numpak motor. Numpak motor. Jadi kalau terpaksa rumah motor ya budal bawa baju cancung gen. Nah, jadi ada baju lagi kowe resik kena tinggi sholat tinggi wudu dan selesai. Jadi ngoten niku. Nyambut gawe yang seperlunya ibadah tidak boleh ketinggalan. Ibadah itu yang nanti kita bawa kepada Allah. Dene nyambut gawe ini ikut rayaan dibutuh mangan. Butuh raka dan lain sebagainya. Kita pantaskan diri kita untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Lek pengin rezeki ini cukup, dene Gusti Allah matur, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa man yattaqillaha wa man taisaban wa iku yattaqillaha takwa ning Gusti Allah. Yaj'al lahu makhraja, maka akan diberikan jalan keluar dari problematikanya. Dia jenenge wong urip ning panggah masalah. Apa tahu nek itu lepas dari masalah kan betul. Panggah masalah. Ndra urip niku isine gandeng karo masalah. Kan duwe bojo masalah, bahasa duwe bojo masalah, kan duwe anak masalah, duwe anak masalah. Masya Allah. Masya Allah. Lah pancet kalau dhewe niku diuji kali Gusti Allah dengan masalah-masalah seperti itu. Enggak ada masalah kapan sudah berpusulan. Masalah cek rokok, cek masalah. Mati cek iso, cek gowo masalah.
Jadi keliru lek wong bunuh Kediri ngoten niku. Niku menganggap bahwa dia akan terbebas dari masalah itu keliru. Keliru. Malah justru inginannya yang tersebut keliru. Jeblok Nggih. Pak dari apartemen lantai 8. Sore jenenge. Pak Sugeng nih. Niku sing tahu dadi artis betul pakai api. Nah, senes Vanessa Angel lah tabrakan wae wis mati. Nes. Oh, betul sih. Sing Mayangkara. Dereng-dereng Mayangkara. Niku tahu nabrak wong, biasa dicekel bae ekor katokan tok karo gawe napa? Gawe pihak. Nah, niku ya Allah. Rumah sana, beres bunuh diri itu terus mari masalah itu malah justru dia masuk ke dalam masalah yang enggak ada penyelesaiannya. Lek cineng dunia kan cek bisa memperbaiki, bisa ngamal. Kok mati? Tak kesempatannya amal. Jadi lek gowo itu saya selesai. Lek tentunya kan cek bisa taubat, cek bisa jaluk kulo koncone, cek bisa jaluk nasihat yo. Kan untuk menyelesaikan masalahnya. Tapi lek terus mati rumah sana masalah hari ini dan malah justru membuat masalah yang lebih besar karena dia menghentikan kesempatan untuk beramal. Lah terus itu biasanya pun orang yang putus asa. Wala tai'asu min rauhillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Gusti Allah. Wala tai'asu. Engko lek ndak awake terus malih putus asa, ilang asune malih karek. Utawa ilang kaine karek asu. Lah asu pas wae. Lafate itu. Wala tai'asu birrahil. Janganlah kalian berputus asa dari karunia dan rahmat Allah. Kok putus asa sehingga akhirnya apa? Bunuh diri rumah sakit Gusti Allah wis ndak ngopeni. Allah itu masih sayang. Apalagi kalau kemudian dia kembali habis melakukan dosa sebesar apapun terus kemudian tobat berubah, masya Allah, Allah akan senangnya luar biasa. Tidak ada ceritanya terus kemudian wis kadung dosa karuan sing gede pisan wis kadung kira kathah sing ngoten niku kathah terus tidak boleh kita berputus asa. Kok ceritanya diatur mereka pengen tobat wis mateni wong 100 sangat songo nih niku terus tindak dengan kiai matur kula mateni wong 90 ngoten kan 90 siji dosane gedhe apa nek iki 90 dan ngeten iki napa stasiun ditanggung kali Gusti Allah lan kula tobat. Wow, karena siji luar biasa gedine lek 99 wis dosamu syarat-syarat gede banget terus Gusti Allah ora mungkin ngapura awakmu. Pateni bisa. Genep terus akhirnya setelah itu masih ada keinginan untuk bertobat. Teko kepada orang yang benar. Konsultasi kepada orang yang benar yang lebih alim, lebih paham. Takel kula nipun mateni wong 100. Ngeten iki lek tobat napa kita sik ditampa. Yang difaham. Oh, masih. Pokoknya sampai tobatnya tenan insyaallah dinapura karo Gusti. Terus selidiki sampai ini ngangkut iso nglakoni dosa kuwi sampai satu ini. Oh, ternyata kesimpulannya lingkungannya tidak baik. Kocok-kocoknya orang lingkungannya seperti itu. Kesimpulan dia itu kalau orang ini masih tetap berada di situ bersama dengan lingkungannya,
ini tidak ada dia akan bisa tobat, enggak, mesti balik. Akhirnya dipersyaratkan lek tobat tenanan hijrah ke tempat lain yang lebih baik, karena orang ini tenanan lek pengen berubah, akhirnya itu mengikuti nasihat atau hijrah. Udah ke tempat yang baru. Rong diwarai salat, rong diwarai poso, rong diwarai barang-barang. Dereng cek pengen tobat mboten tok sian. Cek pengen tobat, wis budal menuju tempat yang baru dengan harapan nanti tempat baru akan dia berubah menjadi lebih baik. Nang tengah dalan mati. Tengah dalan mulai kate gini. Iki digolongne wong apik apa wong elek. Apik ora tau lakone apa, salah yo tau, poso yo tau, belas ora tau lakone kebaikan. Sing ana wae elek-elek kok dosa akeh. Masih oleh saya keinginan untuk bertobat. Tapi kok dia wis ada keinginan tobat. Dia sudah berusaha akan pindah ke tempat yang baru. Dia kudu dihargai mestinya. Ya. Akhirnya konsultasi dengan Gusti Allah. Akhirnya berukur dari tempat yang lama ke tempat yang baru, lebih dekat mana? Ternyata lebih dekat ke tempat yang baru. Akhirnya digolongkan sebagai orang yang baik. Intinya tidak boleh berputus asa. Bahkan dalam sejarah kita akan melihat manakala awak dhewe ini tidak berputus asa. Ketika saat-saat terakhir tenaga kita, usaha kita wis kuat akan turun pertolongan Allah. Lek usahanya pun kuat maka akan turun pertolongan Allah. Kisahnya Nabi Ismail di Makkah ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Ora enek wit-witan. Buatan nek kanca, jangan kamu ngomong loro. Ismail kali ibune wis bulet muka ning bukit sofa. Mbok menawa ning kono nek wong enek banyu. Enek wit-witan, berarti apa tadi? Ora enek. Mundun nek munggah bukit Marwah. Boten enten sofa Marwah munggah muter-muter. Boten enten apa-apa. Pun akhirnya wis usahanya kan pun maksimal kan harus tetap usahanya pun maksimal, pun pasrah ke Gusti Allah, pun nyumanggaaken Allahumma mbok terserah jenengan bahasa kita. Apa yang terjadi? Turun pertolongan Allah. Dengan apa? Allah memunculkan air yang sekarang kita kenal dengan air Zam-Zam. Air Zam-Zam. Dari air itulah kemudian kehidupan muncul. Karena air itu merupakan kebutuhan pokok. Ketika ada air, akhirnya burung-burung datang. Ketika orang melihat ada burung, maka di sana mesti ada air. Orang datang. Akhirnya apa? Daerah itu menjadi daerah yang aman. Pertolongan Allah. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ketika secara akal sehat, Nabi Musa itu sudah mungkin akan selamat. Karena berdasarkan impiannya sinten Firaun, wong kabeh pokoke nek nglairne kok lanang kek pateni. Ing nglairne lanang pateni. Tapi coba kita lihat bagaimana Allah membuat skenario. Karena ibunya takut anaknya dibunuh, mendingan diguak timbangannya roh anaknya tiba. Kelekne nek sing liwat ning Allah istananya Firaun dibawa. Malah justru disinilah nanti akhirnya Nabi Musa selamat. Karena apa? Pikiran Firaun dengan permohonannya istrinya kan tidak ada anak. Walaupun nanti akhirnya menjadi musuh. Berikutnya, nalika Nabi Musa wonten pinggir laut Merah. Ngarep napa?
laut belakang Fir'aun dan tentaranya. Pesbar secara logika. Tapi usaha sudah maksimal. Apa yang terjadi? Allah memberikan pertolongan. Tongkat, pukulkan yang Musa tongkat ke Allah. Jadi apa? Dan jadi. Maka tidak boleh kita itu berputus asa dari pertolongan. Rasulullah sendiri begitu. Rasulullah sendiri begitu. Ketika Rasulullah menjelang hijrah dikepung oleh orang-orang yang merupakan orang-orang jagoan-jagoan dari setiap kabilah. Dalamnya dikepung. Logika kita kan pun selesai. Mesti dikepung jagoan-jagoan. Tamatlah riwayatnya. Tapi apa yang terjadi? Bukan. Allah memberikan pertolongan. Tidur mereka. Nabi meninggalkan rumah tidak tahu. Ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita ini putus asa. Warzuqni. Pun setengah mainan Gus. Setengah mainan. Warzuqni dan berilah kami rezeki. Ya. Terus monggo kita selalu memadukan antara usaha dengan doa. Kita doa ya Allah paringi rezeki, memantaskan diri kita agar pantas diberi rezeki dengan usaha yang maksimal. Insya Allah dengan perpaduan itu Allah paring kecukupan, Allah paring rezeki sing berkah, paring rezeki sing bisa membuat kita terdorong untuk melakukan amal soleh. Rezeki itu lebih barokah, maternya awake dhewe dari Allah. Rezeki itu lebih barokah masih titik akan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bikin rezeki ini barokah, keluarga ini barokah, hidup barokah. Ya Rabbal Alamin. Allah kita akhiri baca surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asri insan lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la taqabbal dhanban illa ghafartahu wa la 'abdan illa satartahu wa la hamman illa farajtahu wa la maridan illa shafaytahu wa la maridan illa rahimtahu wa la hajatan min hawaij ad-dunya wal akhirah illa qadaytaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal 'afiyata ad-da'imata fid din wal dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzu bika min al-hammi wal hazan wa na'udzu bika min al-'ajzi wal kasal wa na'udzu bika min al-jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka dan atas nama Allah terangkan kekurangan, kekhilafan, dan wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut. Besok kotak pakai. Oke. Nyengkane titik pojokan gini. Angge paling 15 baris lah ya. Boleh.